Selamat hari Minggu bagi semua saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Kembali di pagi hari Minggu yang penuh bahagia ini, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah gereja House of Kana. Untuk itu, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk kesempatan yang terus masih kau berikan kepada kami, di mana pagi hari ini kembali Tuhan kami akan bersama-sama mengadakan ibadah online gereja House of Kana. Biarlah Tuhan, setiap kami yang telah kau panggil untuk dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini dipenuhi oleh roh-Mu lewat pujian penyembahan kami yang akan kami naikkan di hadirat-Mu, juga firman-Mu yang akan disampaikan, disharingkan oleh hamba-Mu, itu akan sungguh-sungguh menguatkan setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman akan Kau berikan kepada kami, itu adalah jawaban yang kami perlukan hari-hari ini. Di dalam kekudusan firman-Mu kami percaya bahwa kami akan diberikan kepuasan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Amin. Selamat pagi seluruh jemaat House of Kana, di mana saja Anda berada, dan seluruh pemirsa yang menyaksikan ibadah online ini di YouTube maupun di Facebook, ataupun penonton atau jemaat saudara yang menyaksikan dalam tayangan ulangnya nanti setelah acara ini selesai. Pada pagi ini kita akan memuji nama Tuhan, kita akan meninggikan Dia. Jika Anda menyaksikan ini, saya berharap Anda juga turut aktif dalam memuji nama Tuhan. Jangan menonton saja, tapi ikut bernyanyi. Jika ada di dekat Anda, ada alat musik, mari ambil, gunakan alat musik ini biar kita sama-sama memuji Tuhan. Biar hari ini boleh di mana aja Anda berada, kita sama-sama meninggikan baik dengan lagu suara, dengan alat musik. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan meninggikan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus boleh hidup di dalam kita, gak cuma sebagai sosok dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, tetapi hidup nyata di dalam kehidupan saya dan kehidupan Anda sekalian. Kita tinggikan Roh Kudus, biar Roh Kudus bergerak memenuhi kita semuanya. Haleluya. Yang ada di dalam saya, yang ada di dalam Anda semuanya, lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
hati. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Buka hati, aku buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Katakan, undang dia, Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkan. Engkaulah damaiku. Katakan, ku hidup oleh anugerah-Mu. Katakan, hidup oleh, amin, yang menyertai-Ku, yang menyertai. Katakan dengan iman, yang menyertai-Ku, menyertai-Ku, yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Saya undang sama-sama, tinggikan, kita sembah Dia. Serah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu. Ya Kudus, Roh-Mu Yesus selalu menyertai kami. Roh-Mu Yesus selalu tinggal di dalam kami. Roh-Mu tidak mau pergi dari kami, Tuhan. Oleh sebab itu, ajar kami mencintai Engkau. Yesus, Yesus, Yesus. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Katakan sama-sama, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku
Yesus, 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 Yesus. Penyertaan-Mu nyata Tuhan, saat ini dan selamanya atas hamba dan atas seluruh penonton di YouTube, atas seluruh jemaat Hosefkana. Penyertaan-Mu nyata, kebaikan-Mu nyata. Tuhan Yesus, siapkan hati kami Tuhan. Ciptakan hati kami menjadi tanah-tanah yang subur bagi benih firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah semua yang dikatakannya bukan kata-katanya semata, tapi sudah dihembuskan oleh kuasa Roh Kudus, kuasa-Mu sendiri. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu kami dengar, jatuh di tanah yang subur, berbuah dalam kehidupan kami, menjadi berkat bagi sesama kami dan bagi Engkau. Segala puji kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, jemaat kasih Tuhan. Sebelum kita merenungkan, kita mendengarkan kebenaran firman, mari kita berdoa. Kita memohon bantuan daripada Allah Roh Kudus untuk mengurapi setiap hati kita, pikiran kita. Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas hari yang indah ini. Bila mana sebentar kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi setiap pada kami. Engkau urapi hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu saja
yang berkarya, Roh Kudus yang berbicara. Engkau urapi bibir hamba-Mu, Engkau urapi hati setiap kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu, kami dapat menerima kebenaran firman-Mu, kami dapat menerima apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami dimampukan untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, tutup bungkus daripada kami, nyatakan kuasa kasih-Mu, tiada yang mustahil bagimu Yesus, Tuhan Allah kami. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tahukah kita apa? Seringkali kita membaca akan kebenaran firman, kita membaca Alkitab setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita membacanya. Tetapi apa kehebatan daripada firman tersebut? Apa kehebatan daripada Alkitab tersebut? Tentu firman di sini kita ketahui bahwa dia Alkitab ini adalah hal yang suci, yang kudus, yang dari Tuhan. Tetapi kita harus tahu bahwa di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya, hal dasar yang harus mungkin kita seringkali menganggapnya remeh. Kita ya sudah seperti itu kejadiannya. Hal yang paling sebetulnya kalau kita mau merenungkannya, kita mau begitu dahsyatnya firman itu. Hal dasar yang perlu kita renungkan yaitu mengenai hal penciptaan. Penciptaan pada mulanya. Penciptaan alam semesta ini, sejagat raya ini, yang Tuhan telah ciptakan, yang Tuhan sudah ciptakan untuk kita. Ketika Tuhan Allah menjadikan alam sejagat, alam semesta ini, Allah menggunakan bukan kekuatan, bukan Dia menciptakan dunia ini, matahari, bintang, ya kan, bulan, bumi, dan planet-planet yang lainnya dengan semua. Dia hanya menggunakan firman-Nya, perkataannya. Melalui perkataannya, semuanya terjadi. Kita baca dalam Kejadian pertama, Kejadian 1, ayat yang pertama. Kejadian 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita lompat ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Tuhan Allah menggunakan firman-Nya, perkataannya. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Tuhan Allah menciptakan hampir semua yang ada. Dari kejadian tersebut 1 sampai ke bawah, Tuhan Allah menjadikan bumi, menjadikan alam semesta sejagat raya ini dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Maka semuanya jadi. Oleh sebab itu pada pagi siang ini saya memberi tema pada renungan kita pada hari ini, yaitu kuasa firman. Kuasa firman. Di dalam firman ada kuasanya. Kalau kita merenung-renungkan kembali bumi ini, kita ambil skup yang terkecil dulu yang kita hidupi saat ini, yaitu di bumi. Saya mencari-cari bahwa bumi ini
luasnya itu sekitar 510 juta. 510 juta kilometer. Ini bumi. Belum lagi benda-benda langit yang lainnya. Kalau kita mau mengitari bumi keliling dunia, mungkin sudah butuh waktu yang cukup lama. Nggak bisa sehari, 2 hari, sebulan. Kita akan membutuhkan waktu yang lama. Kita menggunakan mungkin pesawat terbang, akan terasa lama. Dan uniknya lagi, bagi saudara dan saya, kita dicipta bukan hanya dari firman-Nya saja. Kita baca dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Kejadian yang pertama, ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah. Pasti menggunakan firman-Nya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita loncat ayat ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya itu, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita tidak hanya mengandung unsur firman. Dikatakan di situ kita di-create. Ketika Tuhan meng-create kita, menjadikan kita, menciptakan kita, ada tangannya, ada campur tangan-tangannya dalam kehidupan kita. Dan ada hembusan nafasnya. Bersyukur, kita adalah ciptaan yang unik. Kita ciptaannya yang sempurna. Kita beda dengan yang lainnya. Kita bersyukur, kita tidak hanya diciptakan melalui firman-Nya, tetapi kita dicipta melalui perbuatan tangannya. Kita dicipta serupa dan segambar dengannya. Betapa hebatnya firman Tuhan ini. Yang seringkali kita anggap enteng, kita anggap remeh, kita anggap sesuatu yang kata-kata mutiara, kata-kata kebaikan. Tetapi ketahuilah bahwa di dalam firman-Nya, di dalam kata-kata yang tertulis di dalam Alkitab itu, di situ ada kuasa. Ada kuasa. Kuasa untuk mencipta, kuasa untuk membangun, kuasa untuk memberi. Ada kuasa yang nggak bisa diberikan dunia ini. Hanya daripada nyala adanya kuasa yang tak terbatas itu. Ketika kita juga membaca dalam Matius 4, ketika itu Tuhan Yesus berada di dalam padang gurun dan dibawa roh di padang gurun dan dicobai di sana. Tuhan Yesus tidak melawan dengan apapun. Dengan kekuatannya, dengan apapun. Tetapi hanya satu. Dia nggak menggunakan banyak cara untuk mengalahkan si iblis. Dia hanya menggunakan satu, yaitu firman-Nya. Kita baca dalam Matius 4. Dalam Injilnya dikatakan, Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Di ayat keempat, ayat ke-6, ayat ke-7, di situ ada tertulis. Tuhan Yesus selalu mengatakan 3 kali ketika Tuhan Yesus dicobai iblis. 3 kali juga Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis. Sebab ketika ada tertulis di situ, dikatakan di situ adalah firman, ada tertulis.
kebenaran firman. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Ada pula tertulis, ya kan? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuhan Yesus tidak menggunakan kekuatan apapun, hanya kekuatan firman. Kekuatan firman ada tertulis. Nah, kemudian di dalam surat Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk, firman itu menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman dikatakan di situ lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia bisa sanggup menusuk amat dalam. Dia akan memisahkan jiwa dan roh kita. Dia akan memisahkan pertimbangan dan pemikiran hati kita. Sehingga pemikiran hati kita semakin diperbaharui. Kita akan seturut dan semakin seturut dengan kehendaknya. Oleh karena firman. Sehingga oleh firman itu kita akan dimurnikan, kita itu akan dimampukan hidup kudus, hidup berkenan di hadapannya. Oleh sebab itu saudara, saya mau kita semua, saya dan saudara, untuk terus mengkonsumsi firman itu. Tidak hanya mengkonsumsinya terus, tetapi kita mau mengeluarkannya melalui perkataan. Kita mau mengeluarkannya dengan perkataan-perkataan firman. Jadi, apa yang kita keluarkan adalah perkataan-perkataan firman. Mungkin dunia bisa mengatakan, katakan yang positif. Kita tidak mau berkata yang positif, tetapi kita mau mengatakan kebenaran. Kita tidak hanya berkata positif, tetapi kita mau mengatakan kebenaran. Mau mengatakan firman. Kalau kata positif, kekuatannya terbatas. Tetapi ketika kita mengatakan perkataan firman, di situ ada kekuatan, kuasa yang tak terbatas. Kuasa ilahi yang turun di dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dalam kehidupan kita. Di situ ada kekuatan ilahi, kekuatan yang tak terbatas, kekuatan yang murni, kuasanya yang murni, yang dinyatakan dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Mari, kita mau terus mengkonsumsi dan kita mau terus mengeluarkan kebenaran firman. Janganlah kita mengatakan kata-kata kosong, gosip. Kita mau menjelek-jelekan orang, kita mau menyumpahi seseorang. Stoplah, stop. Kita mau terus maju, kita mau terus mencapai garis finish, garis akhir kita. Dengan cara hidup kita yang berkenan di hadapannya. Menjadi firman ayat terakhir di dalam Kolose 1 ayat yang kelima. Kolose 1 ayat yang kelima.
Kolose 1 ayat yang ke-5. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Jadi pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran. Poin yang kedua, ketika kita mengkonsumsi kebenaran firman, di situ ada pengharapan. Kita, saya dan Anda tidak akan mati pengharapan. Pengharapan kita terus ada. Dan tidak hanya ada saja, pengharapan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Percayai saudara, bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup. Firman yang kita baca, yang kita lakukan adalah firman yang hidup. Bukan firman untuk orang mati, bukan firman yang hanya tulisan saja. Tetapi di situ adalah firman kebenaran Injil yang hidup. Injil kebenaran yang hidup, yang memberikan kita pengharapan. Dan pengharapan itu kita terus ada, tidak mati pengharapan kita. Kita terus ada di dalam pengharapan itu. Dan pengharapan itu tidak akan sia-sia. Amin. Jadi hari ini kita belajar dari Injil kebenaran, yaitu yang pertama, perkatakan selalu firman Tuhan. Apapun kondisi kita, kondisi saya dan saudara, apapun kondisi kita, mari kita mau memperkatakan firman. Walaupun kita di dalam lembah kekelaman pun, di dalam lembah kelam sekalipun, perkatakan, ku percaya gadamu dan tongkatmu itulah yang menolong aku. Di dalam kepak sayapmu lah, ku akan terbang tinggi. Perkatakan, walaupun kondisi kita, nggak akan bisa ada satu orang pun yang menolong kita. Percaya, firman-Nya akan menolong kita. Firman-Nya yang akan memampukan kita untuk melewati kehidupan ini. Dan kita akan mencapai garis akhir dengan kebenaran yang ada. Hal yang kedua, ketika kita berada di dalam kebenaran firman, kita akan ada terus pengharapan. Kita hidup tetap semangat, sebab ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita pun sekalipun, apapun kondisi kita, baik itu baik, baik itu tidak baik, engkau tidak akan pernah sekali-kali mati pengharapanmu. Sebab ada firman di dalammu, firman di dalam diri kita. Dan firman itu yang akan meneguhkan kita. Firman itu yang akan memberikan pengharapan. Sebab apa? Sebab pengharapan itu sudah dikokohkan. Jangkar itu, sauh itu sudah kokoh. Mari kita mau terus berkarya di dalam kebenarannya. Kita mau terus melangkah maju. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita satukan hati kita memuji, menyembah Dia. Kita mau memujinya. Kita mau menyembahnya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mari kita nyanyikan.
bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, hidup kami Engkau murnikan oleh karena firman-Mu. Terima kasih Bapa, materaikan firman-Mu di dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau terus memperkatakan firman-Mu, dan kami mau terus hidup di dalam pengharapan-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar kembali kita akan berpisah, tapi kita percaya Roh Kudus yang ada pada setiap kita terus menyatukan kita di dalam kasih Bapa yang sempurna. Kita menerima berkat yang dari Tuhan, kita angkat kedua tangan kita ke surga. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu. Itu adalah wujud dari kasih-Mu ya Bapa atas setiap kami. Untuk kami dapat mengerti bahwa begitu besar akan pemeliharaan kasih-Mu atas setiap kehidupan kami anak-anak-Mu di mana kami berada. Sebentar kami akan berpisah, tapi kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu tidak akan pernah memisahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa dalam kekudusan firman-Nya. Kami percaya kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi kami akan selalu ada hidup menyertai sepanjang kehidupan kami. Dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan membawa kami untuk lebih hari lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi di ibadah doa malam hari Selasa besok. Tuhan Yesus memberkati.